Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Hani Sriwinda Zikra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih tips-tips menjalankan puasa Ramadan pada pasien dengan GERD. Gastroesophageal reflux disease atau yang biasa kita sebut dengan GERD adalah suatu keadaan patologis yang diakibatkan adanya reflux dari kandungan lambung atau cairan lambung ke dalam esofagus. Kenapa GERD ini bisa terjadi? Jadi antara lambung dan esofagus itu dipertahankan oleh ada suatu zona bertekanan tinggi. Nah, zona bertekanan tinggi ini itu yang diatur oleh yang namanya lower esophageal sphincter atau yang biasa kita sebut LES. Nah, LES ini apabila tidak ada tonusnya atau tonusnya rendah, itu biasanya kurang dari 3 mm air raksa, maka akan terjadi reflux cairan lambung atau kandungan lambung ke dalam esofagus. Di sisi lain, juga terdapat adanya transient relaxation dari LES ini. Itu sekitar kurang lebih 5 detik. Nah, pada saat dia relaksasi transient inilah dapat mengakibatkan terjadinya reflux dari cairan atau kandungan lambung ke dalam esofagus. Apa saja gejala dari GERD ini? GERD ini bisa menimbulkan mual, muntah, rasa terbakar, atau tidak nyaman di ulu hati, atau bisa juga dirasakan tidak nyaman pada punggung dan di ulu hati, dan juga bisa dirasakan oleh pasiennya seperti sakit menelan. Di sini perlu dibedakan dengan adanya gejala dari jantung, itu bisa sama dengan yang dirasakan pada pasien GERD, yaitu tadi berupa nyeri dada atau perasaan terbakar di area dada ataupun ulu hati. Untuk itu diperlukan pemeriksaan elektrofisiologi pada pasien dengan gejala berikut ini untuk membedakan apakah gejala ini berasalnya dari jantung atau dari lambung. Bagaimana untuk mendiagnosis GERD ini? GERD ini bisa didiagnosis dengan menggunakan endoskopi. Dari hasil endoskopi ini biasanya nanti ditemukan adanya mucosal break. Nah, apabila pada pemeriksaan endoskopi ini tidak didapatkan mucosal break tadi, tetapi gejala pasien ini khas ke arah GERD, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan manometri. Bagaimana tata laksana pada pasien GERD? Tata laksana pada pasien GERD ini bisa dengan dua cara, yaitu dengan memodifikasi gaya hidup dan juga dibantu dengan yang kedua adalah obat-obatan. Modifikasi gaya hidup ini dimulai dengan menghindari makanan-makanan yang bisa memicu terjadinya GERD, seperti misalnya coklat, teh, kopi, makanan yang asam, pedas, dan juga yang bersoda. Karena makanan-makanan ini dapat mensekresi terjadinya pengeluaran dari asam lambung yang berlebihan sehingga akan memicu terjadinya reflux dari cairan lambung atau kandungan lambung ke dalam esofagus. Yang kedua, hindari juga makanan yang mengandung banyak lemak. Jadi lemak-lemak ini bisa mengakibatkan terjadinya kerja lambung ini menjadi lebih berat yang akhirnya nanti akan mengakibatkan lambung ini distensi dan juga akan memicu terjadinya reflux cairan lambung atau kandungan lambung ke dalam esofagus. Yang ketiga, itu bisa mengatur dengan jumlah porsi makannya. Jadi jangan pasien-pasien dengan GERD langsung makan, pada saat makan itu porsinya itu full besar. Jadi harus dikurangi porsi makannya. Biar makannya sedikit-sedikit, tapi asalkan sering itu juga lebih bagus daripada pasien dengan penyakit GERD. Yang keempat, itu bisa dengan memodifikasi waktu makan. Jadi waktu makan pada pasien GERD ini kurang lebih setidaknya 2 jam sebelum tidur. Jadi pada saat tidur itu untuk mencegah terjadinya reflux dari kandungan lambung ke dalam esofagus. Dan juga ditambah lagi pada pasien GERD dianjurkan pada saat tidur posisi tidurnya di kepalanya ditinggikan. Jadi bisa dengan menggunakan 2 bantal dengan posisi seperti setengah duduk. Yang kelima, pada pasien-pasien GERD ini hindarilah merokok dan minuman alkohol karena merokok ini sangat mempengaruhi dari tonus LES tadi, sehingga untuk mencegah terjadinya reflux dari kandungan lambung ke dalam esofagus, pasien-pasien dengan GERD berhentilah untuk merokok. Yang kelima, bisa dengan menggunakan obat-obatan. Obat-obatan ini seperti yang banyak tersedia di fasilitas kesehatan, mulai dari antasida, lansoprazol, ranitidin, sukrafat, dan banyak lagi.
Amankah pasien GERD untuk berpuasa? Pasien GERD ini boleh untuk berpuasa, tetapi memang untuk melakukannya memang tidak mudah. Di antara kiat-kiatnya pada pasien GERD yang menjalankan puasa seperti tadi, aturlah makanan yang dikonsumsi pada saat berbuka dan sahur. Pada saat sahur, hindarilah makanan yang banyak mengandung lemak seperti daging, susu, seperti junk food, karena itu akan memicu terjadinya distensi lambung. Jadi nanti untuk menghindari terjadinya begah pada saat menjalankan ibadah puasa siangnya. Kemudian pada saat sahur hindari untuk meminum kopi atau teh, karena itu akan bersifat, dia akan mensekresikan asam lambung yang berlebih agar tidak mengganggu puasa pada saat siang harinya. Yang ketiga, hindari juga makanan yang banyak mengandung daging, karena daging ini juga dapat mengakibatkan distensi lambung. Kemudian yang keempat, untuk pada saat berbuka, jadi jangan terlalu banyak makan pada porsi yang besar. Jadi dianjurkan dulu untuk pasien-pasien GERD ini meminum air putih terlebih dahulu, kemudian makan kurma, baru setelahnya makan, tidak dengan porsi yang besar. Karena untuk mencegah terjadinya begah tadi setelah berbuka puasa. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan penyakit GERD bisa juga dibantu dengan pengobatan yang udah ada sebelumnya. Jadi pada saat sahur diminum obatnya dan pada saat berbuka juga diminum obatnya. Yang kemudian selanjutnya yang juga penting untuk diperhatikan pada pasien GERD, pada saat menjalankan puasa siangnya, kelola stres. Jadi stres ini dapat memicu terjadinya pengeluaran dari asam lambung. Jadi pada saat berpuasa siang hari, apabila terdapat suatu keadaan yang menimbulkan stres, pasien dengan GERD bisa melakukan relaksasi atau dengan latihan pernafasan. Kemudian juga dibantu dengan obat-obat yang sudah ada dikonsumsi sebelumnya. Nah, kesimpulan materi kali ini adalah pasien GERD diperbolehkan untuk berpuasa dengan memperhatikan pola makannya, jenis makanannya, kemudian kelola stres dan mengkonsumsi obat-obatan yang sudah ada sebelumnya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kesehatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.